bahwa bulian ini bukan untuk dikasihani, tapi justru aku ingin menunjukkan bahwa kualitasnya anak-anak itu loh bisa loh bikin kualitas sebagus ini. Aku justru ingin membuktikan bahwa bukan anak-anak yang tak unggulkan bahwa untuk bisa menjual bulian, tapi aku jual bulian secara kualitas dulu, ya kan? Baru tak tunjukin ini loh. Behind the scene. Iya. Tidak ada penghalang untuk meraih cita-cita. Tak satu pun yang bisa menghalangi mimpi perempuan. Melalui perspektif perempuan, kita melihat pintu kebebasan. Pintu menjemput asa dan cita. Melalui perspektif perempuan, perempuan akan menemukan jati dirinya. Hari ini kita akan bicara panjang seputar tentang perempuan dan disabilitas. Bagaimana perempuan bisa mengambil peran yang unggul, bagaimana perempuan bisa memberdayakan seorang disabilitas. Kita lihat berikut profil narasumber kita. Di balik gaun yang indah, terciptalah dari goresan tangan yang luar biasa, dari perempuan yang penuh inspirasi. Di balik desain yang cantik, ada kolaborasi yang membanggakan. Inilah kisah di balik karya Wulian by Ayu Wulian. Tara, kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial yang tentunya Hening akan bicara banyak dengan beliau yang sangat expert selain di dalam berbusana juga dalam kehidupan. Ini salah satu panutan saya juga loh. Langsung aja, apa kabar Mbak Wulian? Baik, Hening. Alhamdulillah, sehat Mbak? Sehat, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah Mbak, baik buruk penuh lika-liku. Mbak, hari ini kegiatannya apa aja nih? Hari ini kita agak full, ada janjian sama klien, juga ada sesi pemotretan untuk rayanya seriesnya Wulian. Gimana? Padat ya Mbak ya? Ya, alhamdulillah padat merayap lah. Kemarin sempat pergi liburan juga Mbak? Iya. Healing? Healing. Sambil cari inspirasi? Iya, betul. Kalau liburan gitu sering nemu inspirasi nggak Mbak? Oh mau bikin baju karena dari Kapadokia nih. Oh mau bikin baju ala-ala balon gitu. Ya yang jelas pikiran jadi fresh, jadi kita masih bisa memanfaatkan waktu me time itu untuk mendapatkan ide-ide baru. Keren. Mbak, ini kan salah satu program kita ini kan ngebahas tentang bagaimana perempuan bisa berdaya, perempuan bisa berguna, even dia sebagai ibu rumah tangga pun juga harus bisa berkarir, bisa berkarya. Kalau dari Mbak Wulian ini sebenarnya motivasinya apa sih Mbak bisa bikin galeri besar dan menggaungkan busana-busananya itu sampai ke presiden nomor 1 ya Mbak ya? Iya. Sempat juga ya Mbak ya? Alhamdulillah. Keren. Jadi sebenarnya itu awal kenapa kita terjun di dalam dunia ini itu sebenarnya karena cinta kan Hening. Jadinya karena kita senang menjadi desainer, membuat baju yang bagus, membuat baju yang cantik, melihat klien senang, itulah awalnya. Karena kalau sesuatu yang kita lakukan dengan hati itu kan pasti kita bisa melakukan yang terbaik pada saat itu. Nah, dengan berjalannya waktu, Wulian ini tumbuh dan pada awal itu ceritanya itu ketika keinginan untuk menjadi yang terbaik itu muncul, ingin melakukan banyak hal itu muncul. Proses itu halangannya, rintangannya pada saat itu atau tantangannya saat itu kekurangan tenaga kerja nih. Nah jadinya akhirnya berdirinya awalnya ya karena senang, karena cinta, karena aku senang dan karena memang itulah cita-citaku gitu. Ada yang memotivasi nggak Mbak untuk kamu bisa loh bikin ini gitu? Enggak sih, sebenarnya motivasi itu lebih ke diriku sendiri bahwa memang aku ingin melakukan sesuatu yang menurut aku bisa gitu, istilahnya kayak gitu. Jadinya semua yang aku lakukan kayak progres pada diriku sendiri, challenge untuk diriku sendiri bahwa aku bisa melakukan yang terbaik loh, aku bisa melakukan lebih loh, aku bisa melakukan ini loh gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi benar-benar bermula dari hati ya Mbak ya, dari keinginan secara personal ya. Jadi
kalau masalah keluarga atau rumah tangga dari awal pernikahan itu alhamdulillah suamiku itu sudah secara ekonomi itu lancar gitu. Jadi lebih ke eksistensi untuk bisa merasa berguna gitu sih. Ternyata perempuan itu juga butuh eksistensi ya Mbak ya? Iya. Di luar pekerjaan dia sebagai ibu. Iya betul. Tapi cuman memang dulu fokusnya suami saya bagaimana kamu kerja nggak di luar rumah. Jadinya kamu boleh berkarya, boleh bercita-cita ya. Tapi kalau usahakan itu kamu lakukan di rumah sembari kamu bisa bagaimana melihat anakmu, bagaimana bisa mengikuti perkembangan anakmu gitu sih. Awalnya sih seperti itu. Jadi berkembanglah sampai sekarang ini ya Iya. Mbak ya. Kalau dunia bisnis fashion ini siapa Mbak yang mendukung kan? Kalau oh ya bisa dikerjain di rumah, terus muncul ide aku mau jadi fashion designer. Apa sebelumnya sudah menggeluti pendidikan fashion atau gimana Mbak? Iya, memang S1 saya memang pertanian. Oh. Tapi setelah itu kan kita sekolah lagi di Susan Budiharjo untuk fashion designernya. Jadi memang dari awal setelah lulus S1 terus aku memutuskan untuk banting setir memilih bidang fashion itu memang ya inilah dunia saya gitu. Yang ada dalam saat itu pikiranku adalah aku mau serius di dunia ini tapi dengan senang hati gitu. Bukan menjadi beban. Artinya apapun yang aku lakukan itu harus tak lakukan dengan senang hati gitu. Nah, ini menarik nih, dari sarjana pertanian terus akhirnya beralih konsentrasi di dunia fashion designer. Waktu itu siapa yang milihin sekolah pertanian, Mbak? Aku sendiri sih. Oh, sendiri? Iya, jadi gini, orang tuaku itu bukan orang tua yang terlalu paham dengan pendidikan. Jadi yang penting dulu orang tuaku gini, yang penting negeri gitu. Pokoknya kalau kamu mau membantu mama berarti kamu sekolahnya yang negeri gitu. Karena murah. Biayanya kan murah kan. Sama berarti. Nah gitu, jadi kita tuh mikirnya pokoknya keterima negeri kan gitu. Nah setelah lulus dari pertanian dengan 3,5 tahun nih, jadi aku lumayan cepat kuliahnya itu. Nah setelah itu aku coba magang di dinas pertanian. Tapi ternyata ritme kerja yang rutinitas seperti itu tidak terlalu cocok untuk aku. Kemudian aku mikir antara mau kuliah S2 atau mau banting setir ke fashion. Karena memang dari kecil itu sebenarnya aku sudah ada kecenderungan bakat ke fashion gitu. Terus akhirnya timbang akhirnya aku merasa memang kayaknya hatiku itu lebih ke fashion. Akhirnya kita banting setir, sekolah di Susan Budiharjo itu, kemudianlah ketemulah bahwa inilah duniaku gitu. Ditempuh berapa tahun, Mbak? Dulu itu masih ada 2 tahap ya, tahap dasar sama tahap terampil gitu. Kurang lebih 2 tahun lah. 2 tahun. Jadi mulai berkarir di dalam dunia fashion ini sejak tahun berapa, Mbak? 2010 setelah kita menikah, hijrah ke Sidoarjo, kira-kira anak saya sudah 2 tahun, 3 tahun gitu, bolehlah sama suami untuk menekuni dengan serius dunia ini. Mbak, pada waktu itu kan memulai bisnis ini kan nggak langsung barbar gede kayak gini kan, Mbak. Betul. Mulai dari yang kecil, yang susah. Kendala apa aja, Mbak, yang ditemui selain tadi minimnya pegawai, terus akhirnya bisa jadi gede, ini kendala apa aja yang paling kerasa sampai sekarang, Mbak? Setiap perjalanan itu memang itulah yang mendewasakan ya, Ning. Jadi mulai dari aku jahit sendiri, potong sendiri, desain sendiri. Jadi aku dulu itu awal-awal itu jualan itu gambar nih. Oh. Jadi aku desain gambar. Cuman gambar yang dijual ya? Jadi jualan gambar, karena kan nggak ada modal. Jadi jualan gambar. Terus sebelah gambarku itu nanti tak kasih kayak rincian estimasi harganya gitu. Oh. Itulah yang aku jual. Gitu. Ini kira-kira kalau bajunya nanti seperti ini harganya segini. Itu gitu. dijualnya ke penjahit apa langsung ke klien? Ke klien. Oh. Gitu. Jadinya mamaku dulu tuh waktu di Pacitan itu kan aku asli Pacitan ya. Jadi aku waktu di Pacitan itu kan dia tuh punya salon. Jadi pelanggannya mama itu tak tunjukin kayak gini. Ini kalau menjahit kayak gini Bu, ini gini. Nah kayak gitu. Jadinya awal-awal seperti itu. Kepercayaan diriku mulai tumbuh ketika ada orang yang pingin dengan desain itu kan. Akhirnya ke Surabaya waktu masih di Pacitan itu. Surabaya belanja kayak gitu. Terus ketika aku sudah di Sidoarjo juga sama. Kliennya ya masih klien Pacitan awalnya itu. Klien Pacitan, tapi lebih lama-lama juga mulai klien Sidoarjo, tetangga, kayak gitu. Tapi memang dari awal
aku membuat gaun memang basicnya itu memang gaun pesta. Tidak ada yang kayak mulai dari ready to wear atau apa, tidak gitu. Jadi memang fokusnya itu lebih ke gaun pesta. Gitu, kebaya, dress kayak gitu. Dari situ akhirnya muncul keyakinan bahwa aku bisa survive nih di dunia ini. Iya, gitu ya. aku merasa aku percaya diri dan aku bisa survive di dunia ini dengan kualitas yang aku miliki kan gitu ya. Kalau awal-awal pasti kendalanya itu, kalau aku modal tidak kita sebut kendala, karena itu kalau modal itu kan pinter-pinternya kita mengolah saja kan. Tapi lebih ke bagaimana menciptakan lingkungan kerja untuk tenaga kerja yang enak gitu loh, untuk bisa bersama-sama berkolaborasi. Istilahnya kalau tim itu kan kolaborasi kan, Ning. Jadinya mencari tim yang membuat tim yang solid gitu. Itu awal-awal yang agak kesulitan di situ. Kemudian ketemulah kita dengan Dinas Sosial Panti Rehabilitasi Cacat Tubuh. Bertemulah di situ. Di mana saat itu yang saya butuhkan itu adalah anak-anak yang harus pinter memenuhi standar saya karena saya ingin cepat maju. Istilahnya kan kayak gitu ya. Tapi ternyata bertemulah dengan anak-anak yang berketerbatasan gitu keterbatasan. Itulah awal cinta saya pada anak-anak itu. Jadi Allah seperti menampar saya bahwa nggak usah sok hebat, nggak usah kesusu-susu, nggak usah itu, lihatlah anak-anak itu gitu. Jadi ketika awal itu ceritanya gini, kesulitan tenaga kerja kan, kesulitan tenaga kerja, terus aku ada tukang jahit cowok langgananku gitu, aku dikasih tahu, Mbak kalau misalnya cari karyawan mungkin bisa di sini loh. Pikir saya anak-anak cacat tubuh, anak-anak disabilitas itu ya biasa gitu ya. Kan aku tidak pernah berhidup berdampingan dengan mereka kan. Betul. Nah, ketika ke sana dari dinas sosial itu telepon, Bu Wulan kalau mau ngambil anak-anak ini, monggo silahkan ke sini. Gitu. Aku naik sepeda motor. Itu gambarannya belum kita belum ada gambaran ya. Kita belum ada gambaran. Ke sana naik sepeda motor panas-panas sampai sana melihat anak-anak itu belajar mola, belajar jahit. Oh, tapi mereka juga diajarkan Diajarkan. Oh. Terus kemudian melihat mereka sampai naik di atas meja dengan kaki nggak punya kaki, belosor gini, beber kain, hilang semua tadi keinginanku yang sombong, yang mau merekrut cuma gara-gara uang gitu loh maksudnya, iya kan? Pulang dengan ya sudah nggak ada pikiran itu lagi, sudah oh ya mampu aku ya kalau menghadapi anak-anak kayak gitu, apa ya bisa mereka. Apa ya bisa dengan standarku istilahnya gitu. Terus kemudian aku ingat lagi jadi sedih. Kemudian berapa hari kemudian atau 1 bulan kemudian dari pihak dinas sosial ingin survei tempat kita. Terus akhirnya ya sudah saya tunjukin ya inilah lokasinya tempat kerjanya. Oh ya Bu, yang penting nggak ada anjing, kamar mandinya dekat. Kan memang ada syarat-syarat khusus kayak gitu itu untuk bisa menerima anak-anak seperti itu. Ya walaupun kenyataannya banyak juga yang kadang nggak peduli masalah kayak gitu ya. Jadi mereka harus naik tangga kayak gitu. Itu banyak anak yang mereka kerja di tempat seperti itu. Jadi kamar mandi sama kamarnya harus dekat. Syaratnya itu tidak boleh ada tangga. Karena kan kalau anak cacat tubuh itu kan riskan untuk jatuh, kepleset kan kayak gitu. Jadi akhirnya mereka survei, oh ya Bu Wulan ini memenuhi syarat, nanti bulan depan kita ajak ke sana kan gitu. Kita ajak anak magang ke sana. Dites dulu Dites dulu, jadi magang di sana pertama kali diajak itu anak 4 Dening. Anak 4, satunya itu polio, satunya itu jalannya pakai dengkul, satunya itu kreatin yang sekarang masih ada Mbak Lingga itu. Itu terus satunya itu ya agak pendek tapi ya agak kreatin tapi jalannya juga agak pincang. Kalau nggak salah tangannya satu apa aku lupa. Yang pertama dulu. Mbak, itu apa sih yang memberanikan Mbak akhirnya, Bu, jadi deh saya rekrut? Iya, ya akhirnya gini. Akhirnya saya percaya bahwa mungkin ini jalannya Allah gitu. Bahwa ketika sebenarnya pertama-tama waktu dia magang itu aku cuma lillahi ta'ala ya Ning. Kan cuma belajari, istilahnya hatiku tuh masih belum 100% gitu. Ya sudah aku mau belajarin anak-anak ini gitu kan. 2 bulan kalau nggak salah awal itu magang itu. Setelah itu 2 bulan bersama dengan mereka, aku tuh belum berani untuk melihat tubuhnya mereka. Jadi yang tak lihat tuh selalu mata. Mbak, ini gini ya, Mbak, ini gini ya, gitu. Jadi aku tuh ngasih taunya itu lihatnya mata.
Karena aku nggak tega lihat bentuk fisiknya mereka, kan nggak tega. Terus kemudian setelah 2 bulan berlalu, mereka pamitan, balik lagi ke panti kan ya. Terus saat itu aku baru terbersit dalam hatiku bahwa kalau anak-anak ini yang semangat seperti ini itu tidak ada yang ngasih mereka kesempatan untuk bekerja, ya kan? Atau berarti, terus siapa? Mereka itu akan jadi apa nantinya dengan kondisinya seperti itu? Kan tidak ada manusia yang pengen hidupnya seperti itu. Tidak ada mereka yang mau terlahir seperti itu kan. Nah akhirnya, ya Mbak nanti kalau sudah lulusan, kalau mau kerja ke sini aja gitu. Akhirnya alhamdulillah setelah lulusan ke situ beneran. Dan dengan tiba-tiba datang anak 4, dengan anak 4 yang harus aku gaji, dengan kondisi yang kalau orang hitung-hitungan bisnis itu kan tidak untung. Iya. Karena apalagi pemula ya waktu itu iya, ya. harus belajari, harus makan di tempat tidur, semua peralatan itu kan dari saya semuanya. Jadi kalau hitungan manusia, pasti itu Hulian itu nggak akan untung. Gitu. Ya kan? Tapi ternyata alhamdulillah ketika anak itu mulai bekerja, Hulian itu semakin naik. Tentu mereka juga terus aku ajari standarnya Hulian itu ini, standarnya Hulian itu seperti ini. Terus akhirnya aku bisa membuat sistem bahwa oke, memang Hulian kan anak-anak sama Allah dikasih kepercayaan untuk menampung anak-anak seperti ini ya. Berarti aku harus dapat juga anak-anak yang normal yang bisa mengcover kekurangan mereka. Jadi istilahnya kita cari kelebihannya lah. Iya, jadi gitu. saling melengkapi. Iya gitu. Jadi tidak ada yang di Hulian tuh nggak ada yang sempurna. Semua saling menyempurnakan. Kata-katanya seperti itu. Tidak ada yang sempurna, tapi saling menyempurnakan. Iya betul. Yang nggak punya kaki dibantu orang yang punya kaki, tim yang punya kaki. Yang nggak punya tangan dibantu tim yang punya tangan. Jadi akhirnya Hulian itu bisa sempurna. Kayak gitu. Tidak ada yang bisa berdiri sendiri di Hulian. Tidak ada yang bisa sombong-sombongan di Hulian. Gitu. Akhirnya seperti itu. Kebentuklah tim solid Hulian ini awal. Berapa orang itu Mbak? Pertama kali? Cuma aku dengan anak 4 yang disabilitas itu sama anak 1 yang normal. Secara fisik? Secara fisik. Jadi itu membentuk tim yang solid. Perlahan demi perlahan, setiap tahun ada anak disabilitas yang masuk lagi, anak normal masuk lagi. Jadi memang tidak semuanya disabilitas pasti. Karena kan mereka misalnya ngambil sesuatu yang tinggi juga sulit kan gitu. Jadi harus ada itu tadi. Tim yang saling menyempurnakan itu tadi. Dan akhirnya bertahan sampai sekarang, Hening. Mbak, berarti bisa dibilang mereka ini pembawa rezeki ya buat Hulian ya? Iya, betul. Jadi kalau dihitung-hitungan, kalau kita ngomong masalah manajemen apalah gitu, sudah nggak bisa dihitung. Tapi untung gitu loh, berkembang. Itu kan istilahnya bahwa inilah mungkin yang disebut berkah mungkin ya Hening ya. Jadi kalau kita akhirnya aku berpikir bahwa Hulian ini tidak bisa dihitung secara matematika. Ya sudah, pasti untung. Kalau dipikir untuk rinso, untuk sabun, untuk sampo, untuk makan, untuk tempat tinggal, untuk semuanya kan kosnya kan besar kan. Tapi ya alhamdulillah, bahkan kemarin waktu pandemi itu tidak ada satupun yang tak keluarkan, tidak ada satupun yang dirumahkan. Ya kita bahu-membahu semua tim itu, ayo gimana caranya biar kita dapat uang sama-sama. Bekerja keras sama-sama, bersama-sama gitu. Dan bisa nyatanya. Dan bisa melewati fase krisis itu ya? Iya. Sekarang ada berapa Mbak di Galeri Hulian? Kalau yang disabilitas? Iya, total? Total 8 atau 9 gitu. Dari 4 orang bisa jadi 8 ya keluar masuk sebenarnya. Ada rata-rata mereka itu nikah, pulang kampung. Ada kalau yang nikah tetap kerja juga ada. Kayak gitu sih. Mbak, tapi kalau memperkerjakan teman-teman disabilitas itu kan mungkin secara emosional kadang berbeda ya sama orang-orang pada umumnya. Itu ada treatment khusus nggak sih Mbak untuk mengatasi mereka? Iya, bener nih. Jadi mereka kan juga manusia biasa. Betul. Tidak semuanya itu gampang dikasih tahu. Iya. Tidak semuanya itu bisa disabari, kan kayak gitu ya. Jadi suka dukanya itu memang gitu nih. Intinya itu berat. Kalau kita ngomong berat. Karena kalau kita ngomong agama ya, kayak batas antara katanya kalau kita
baik itu jadi masuk surga, kalau kita jahat jadi masuk neraka, itu kayak cuma selembar Kain tipis gitu ya. bukan kain, mungkin kaca mungkin ya, atau plastik tipis Iya. gitu ya. Ke jahat sedikit gitu mungkin aku sudah masuk neraka paling Iya. duluan kan gitu kan. Yang tak masuk, akhirnya aku cuma mau merasa gini aja, tak pasrahkan kepada Allah bahwa ini adalah tanggung jawabku, amanah dari Allah, ini tantanganku ya yang harus tak hadapi. Satu-satunya jalan adalah sabar. Cuma itu aja. Jadinya dulu sampai sekarang pun peningkatannya Wulian itu adalah butuh kesabaran. Kesabarannya gini, di sisi lain tuh aku perfeksionis kan, pengen cepet, ayo cepet. Di sisi lain Allah itu ngasih tim yang nggak bisa cepet. Jadi sebenarnya itu kontra banget ya, Iya. Mbak ya. Jadi akhirnya aku juga harus sabar, anak-anak harus belajar gitu. Sampai suatu saat ketika aku pingin banget cepet, aku ngobrol sama mereka, ya mungkin ini Mbak, mungkin aku itu memang disuruh sabar sama Allah. Jadi antara ekspektasi orang terhadap Wulian itu bagus apa gitu kan. Di sisi lain aku harus memanage hati, perasaan, kemampuan Teman-teman ya kan ini. untuk bisa agak cepat atau bisa untuk lebih produktif atau bisa dengan segala kemampuannya, dengan segala kekurangannya kan gitu. PR-nya itu kan Itu di berat situ. nggak sih, Mbak? Sangat berat kalau kita ngomong berat, tapi ya itulah blessing. Jadi nggak ada yang bisa dihitung-hitung, manusia itu sulit. Makanya itu. Satu-satunya jalan cuma kita membuat tim-tim lagi. Jadi misalnya kita kekurangan di sini, kita buat satu tim lagi untuk bisa cover kekurangan ini. Perlahan caranya seperti itu. Akhirnya bisa tertutupi dan jadi satu kesatuan Iya. yang baik. Mbak, saya penasaran nih sama hasil dari apa itu namanya, prosesnya teman-teman disabilitas, karyanya kayak apa sih, Mbak? Mungkin bisa ditunjukkan, Mbak. Kalau karya, Mereka itu biasanya ditugaskan ngapain aja, Mbak, teman-teman disabilitas? Jadi prosesnya. proses anak-anak disabilitas itu, kalau pola itu memang dari awal aku Iya. yang pegang-pegang pola, potong pola itu aku. Sekarang sudah ada tim juga, sudah ada anak juga yang bagian pola sama cutting, itu memang ada tim khusus. Kemudian kalau jahit itu mereka, Full jahit jahit mereka. Kemudian ada tim finishing itu mereka. Terus yang istimewa sekarang itu yang bagian desain permata nih, detailing. Oh. Itu Mbak Lingga itu yang sudah ikut aku ya selama perjalanan ini yang kecil itu. Jadi itu sekarang istilahnya dia jadi mata dan hatiku. Karena aku pengennya apa, Dia desain sudah tahu. ini, iya, komposisi warna, permatanya seperti apa gitu, itu dia yang tahu gitu. Jadi kalau untuk semua desainnya Wulian itu ya mereka gitu sebenarnya. Kita penasaran nih, seperti apa sih payet, kemudian pasang-pasang kombinasi dari teman-teman disabilitas. Kayaknya kalau kita ngelihat di akun sosial medianya Wulian itu hampir semua ya, Mbak ya, dipayet sama mereka, terus dijahit sama mereka. Betul. Jadi kalau karyanya Wulian itu ya memang hasil karya mereka, istilahnya aku hanya otaknya saja gitu, tapi mereka kan kaki dan tangannya gitu. Eksekutornya mereka. Iya, betul. Oke. Kita intip nih, salah satu karya yang dimiliki oleh teman-teman disabilitas yang ternyata mereka luar biasa juga loh. Mereka bisa menciptakan sesuatu yang mungkin orang pada umumnya seperti saya nggak punya keahlian itu, ya nggak bisa bikin secantik itu gaunnya. Iya. Foto-fotonya aja ya, Mbak. Kalau ngelihat perjalanannya Mbak Wulan ini, saya benar-benar ya Allah, emang keajaiban Allah itu ada ya, Mbak ya. Dan Allah itu benar-benar, karena Mbak Wulan sayang sama teman-teman disabilitas, menyayangi mereka, makanya Allah juga selalu menyayangi Wulian beserta timnya. Amin. Ya intinya itu gini, kalau yang penting ini salah satunya juga. Oh, bisa ditunjukin Mbak di kamera di situ. Nah, Ini kemarin dipakai Sevik ini. Oh, Waktu dipakai ini salah Sevik. satu influencer Ya, yang pakai. influencer. Nah, ini. Ini semua yang jahit dari mereka ya, Mbak ya. Mereka yang jahit dengan mereka. Yang mulai dari jahit, finishing, menghiasnya itu dari mereka semuanya. Jadi kalau kita ngomong desain itu memang seluruh desainnya Wulian itu dari mereka. Ini juga Sevik. Oh, termasuk ngepayet hijabnya, Mbak. Iya. Jadi detailing kayak Swarovski gitu mereka yang payet.
Tuh. Ini karyanya dari teman-teman disabilitas. Pernah nggak sih Mbak keliru gitu? Atau mungkin nggak sesuai sama ekspektasi Mbak Ulan? Iya pasti ada kayak gitu. Pasti, tapi kan setiap proses kayak gitu itu kita perbaiki lagi, detailing lagi kayak gitu. Memang pasti ada karena kan otaknya kan beda. Maksudnya apa yang aku inginkan dengan yang di itu kan pasti ada kayak gitu. Kayak kadang-kadang kayak gitu yang lebih itu kayak komposisi warna. Komposisi warnanya misalnya ini kurang soft atau ini terlalu puyeh atau apa kayak gitu aja, cuma seperti itu aja. Tapi untuk anak-anak yang sudah bekerja sama dengan Wulian itu pasti sudah tahu standarnya Wulian. Aku dulu bilang gini nih, biasanya anak-anak disabilitas itu kan cuma disuruh membuat hal yang simple. Taplak meja, penutup apalah kayak gitu. Nah, ini yang sifatnya gampang-gampang gitu sifatnya ya. gampang-gampang. Lah ini kalian ini dengan disabilitas tapi kalian membuat sebuah karya yang punya nilai tinggi gitu. Betul. Jadi tesnya juga harus belajar terus-menerus gitu. Mbak ngapunten ya, kalau misalnya orang beli produknya disabilitas kan karena kasihan Iya, ya Mbak betul. ya. Tapi di sini karena memang mereka suka sama produknya. Karena bagusnya. Karena kualitasnya. Kualitasnya. Itu yang aku bilang sama anak-anak. Jadi kita, dan aku juga bilang sama diriku sendiri, bahwa Wulian ini bukan untuk dikasihani, tapi justru aku ingin menunjukkan bahwa kualitasnya anak-anak itu loh, bisa loh bikin kualitas sebagus ini. Jadi nilainya ya nggak biasa gitu maksudnya. Gitu. Itu nilai tambahnya gitu. Aku justru ingin membuktikan bahwa bukan anak-anak yang tak unggulkan bahwa untuk bisa menjual Wulian, tapi aku jual Wulian secara kualitas dulu, ya kan? Baru tak tunjukin ini loh. Behind the scene. Iya, ini tuh dikerjakan anak-anak ini loh. Jadi bukan kita menjual orangnya, tapi menjual karyanya. Betul. Kemudian kita lihatkan sosok-sosok orang yang Bahwa bekerja mereka di itu balik mampu, bahwa mereka itu mampu kalau kita memberikan peluang, memberikan kesempatan dan memberikan kepercayaan pada mereka. Oke, keren. Memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada teman-teman disabilitas. Mbak, kayaknya Mbak Ulan juga pernah bikinin pejabat publik juga pernah ya Mbak ya? Ya. Itu siapa aja sih Mbak yang pernah dibuatin? Banyak sih. Pak Jokowi dulu pernah. Boleh diintipin nggak Mbak karyanya Mbak Ulan untuk Pak Jokowi? Jadi RI1 nih sudah pernah pakai desain dari Mbak Wulian. Waktu itu acara apa Mbak? Itu Keraton Nusantara, Festival Keraton Nusantara di Sumeneb. Jadi kebetulan yang order itu dari Kabupaten Sumenebnya, dia membuatkan mulai dari RI1, Gubernur, terus Forpimdanya Sumeneb kayak gitu. Ya, karena itu file lama. Berapa lama Mbak proses bikin baju itu? Proses bajunya itu 2 bulan rasanya. 2 bulan. Nggak sampai kayaknya, persiapan mulai dari pembelian bahan sampai selesai itu kayaknya nggak sampai 2 bulan kok. Jadi begitu ya teman-teman perspektif perempuan. Kalau kita selalu berusaha, kalau kita yakin sama keputusan yang kita ambil, insya Allah selalu ada jalan. Seperti yang Mbak Wulian lakukan ini bersama teman-teman disabilitas, ternyata tidak hanya karya yang bisa bersaing, tetapi menggugah kemampuan-kemampuan teman-teman yang notabene yang memiliki keterbatasan bisa bersaing seperti orang-orang pada umumnya. Dan keren banget loh kalau kita lihat galerinya itu banyak sekali baju-baju pesta, dan tidak hanya baju-baju pesta sekarang, tapi ternyata para pejabat publik juga sudah mulai menggunakan desain dari Mbak Wulian. Bentar ya Neng, sinyalnya kurang itu. Ini yang ketemu awal ini Ibu Wakil Bupati Lamongan. Jadi Ibu Wakil Bupati Lamongan juga menggunakan desain dari Mbak Wulian. Mampir ke galeri. Kemarin istrinya ini Bupati Sidoarjo juga pernah pakai busana dari Mbak ya? Iya, betul. Itu desain khusus atau sewa Mbak? Desain khusus. Desain khusus. Banyak sih, tapi cuman ini loading Mas Yan. Oke. Mbak, kalau kita lihat perjuangan kayak gitu, apa sih Mbak goals yang pengen Mbak capai? Endingnya tuh, muaranya tuh pengen kemana sih? Dari semua perjalanan yang sudah pernah dilakukan, dengan kan artinya Mbak Wulan ini berani mengambil resiko kan, dengan memperkerjakan teman-teman disabilitas, berani beresiko, berani tidak untung pada bisnisnya. Itu sebenarnya goals terbesar dalam hidup Mbak Wulan ini apa? Goal terbesar.
Apa ya? Sebagai manusia, sebagai perempuan, sebenarnya goals-nya itu adalah mempunyai tempat di hati banyak orang, berguna bagi banyak orang, terutama untuk keluarga sih, Ning. Kalau goals besarnya itu, kalau sekarang sudah cukup menurut saya. Jadi yang penting bagaimana sisa hidup saya ini bisa tetap berguna untuk banyak orang, menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik, sampai nanti maut menjemput. Itu aja sih. Nggak ada goals-goals apa gitu, akan hebat jadi apa gitu kalau menurut saya. Karena kalau perempuan itu tetap harus ada titik optimalnya dalam berkarir kalau menurut saya. Jadi kayak sebuah kurva, perempuan itu bisa, kita tuh berdaya, bermanfaat bagi banyak orang bisa, tapi ada titik di mana titik optimal, bukan maksimal. Kalau cowok mungkin aku maksimal jadi pokoknya cita-citanya sampai jadi presiden misalnya kayak gitu. Tapi kalau wanita itu harus ada titik optimalnya yang itu kamu sendiri yang menciptakan nih. Jadi titik optimal itu di mana kamu bisa menguasai peranmu itu di semua lini secara seimbang. Jadi sebagai istri kamu menjadi istri yang baik, sebagai ibu kamu tidak ketinggalan masa tumbuh kembang anakmu dan bisa memberikan anakmu itu sesuatu yang berharga untuk hidupnya, untuk masa depannya dia. Dan sebagai wanita, manusia, kamu bisa bermanfaat bagi orang di sekitarmu, lebih banyak orang lebih baik. Itu aja. Pernah nggak ngebayangin Mbak Ulan bahwa bisnisnya akan sebesar ini dan sesukses ini? Di Enggak. awal bakal merintis. Enggak. Jadi, ya itu saja. Kita jalan, lakukan yang terbaik, jalan, lakukan yang terbaik. Ada masalah, kita cari jalan keluarnya. Apa tiba-tiba kita nggak tahu kalau kita sudah sampai step mana. Sebegitu banyaknya orang yang percaya sama kita. Kita baru akan tahu setelah semua itu terjadi gitu. Dan ya gitu nggak aja sadar sih. ya kalau kita sudah jalan sejauh ini. Iya, betul gitu. Tapi yang paling tak fokuskan ya itu saja. Bahwa memang wanita itu harus ada titik optimal yang dia sendiri yang bisa menciptakan. Dan ini sudah sampai, Mbak Ulan? Sudah sampai kalau menurut saya. Saya tidak mau terlalu tinggi lagi melangkah tapi mengorbankan keluarga. Karena kan banyak gitu. Iya. Perempuan itu kan kadang gitu. Kalau kita itu masih mau mengunggulkan ego kita sebagai perempuan, aku pokoknya mau tinggi kayak gitu ya, Mak. Kayak itu tuh kan keinginan duniawi. Tapi kalau menurut saya harus ada titik itu di mana kamu bisa mencangkup, melindungi semua yang kamu punya sekarang itu gitu. Nah, itu kamu sendiri yang tahu. Kita sendiri yang tahu. Kita sendiri yang tahu batasannya. Kalau nurutin ego, ya pasti nggak akan selesai. Cita-cita itu pasti tinggi, nggak akan ada kalau kita habisnya. udah melewati step ini, kita pengen step berikutnya. Iya. Step berikutnya dan terus Betul. nggak berhenti di situ. Iya. Entah menarik atau enggak hidup saya, tapi menurut saya memang wanita itu harus seperti itu gitu. Iya. Aku pun masih belajar, masih kadang juga kalah, anak les nggak ditemanin atau anak nggak pernah jemput anak kan gitu. Tetap harus ada yang dikorban, tapi harus ada titik optimal itu yang paling tidak bisa mencangkup semuanya dan melindungi semuanya gitu. Karena pada dasarnya wanita itu kan pelindung. Oke, pada dasarnya wanita itu pelindung. Melindungi keluarga, melindungi apa yang sudah dia punya. Iya. Harta kita. Harta kita. Kan kayak gitu kan kalau orang Islam itu kan perempuan itu kan yang menjaganya kan. Iya, betul. Kayak gitu. Mbak, pesan apa sih yang pengen disampaikan ke teman-teman disabilitas yang sekarang lagi bekerja sama Mbak Ulan maupun teman-teman disabilitas yang sekarang lagi berjuang, lagi struggle di luar sana berusaha untuk meraih mimpi-mimpinya yang biasanya kehilangan semangat, kehilangan motivasi. Ini pesannya dari Mbak Ulan seperti apa? Kita itu sesempurnanya tubuh kita pun, kita itu tidak sempurna. Ya kan? Jadi tidak ada yang sempurna di dunia ini. Jadi kalian itu tidak boleh pantang menyerah terhadap ketidaksempurnaan kalian. Karena setiap ketidaksempurnaan kita atau kelemahan kita itu pasti ada kelebihan kita. Jadi lakukan yang terbaik yang kalian bisa pastinya di setiap tahapnya. Kalian harus terus berjuang, jangan ada kata menyerah, jangan ada merasa
kekurangan itu menghambatmu, jangan merasa bahwa keterbatasan ini menutupi cita-citamu. Kalau kamu mau berusaha, tidak berkecil hati, dan jangan mengatakan tidak bisa, tapi mungkin belum bisa, atau aku mau berusaha, pasti nanti kamu tercapai apa yang kamu katakan, apa yang kamu cita-citakan. Siapapun, keterbatasan apapun, pasti kalian bisa. Untuk anak-anak yang sekarang juga bekerja di hunian, saya ucapkan sangat banyak terima kasih pada kalian, karena kalian juga yang membuat hunian menjadi seperti ini. Doa-doa kalian, mungkin itu yang menjadi doa-doa mereka itu yang membuat setiap kesusahan itu menjadi berkah ya, Mbak. Jadi berkah, maksudnya ada jalan keluarnya gitu. Jadinya tanpa kalian aku juga nggak bisa apa-apa. Tanpa kalian nggak mungkin jadi seperti ini. Kita akan selalu bersama apapun yang terjadi. Jadi aku tuh punya tekad dening bahwa siapapun di luar sana yang punya disabilitas, mau kerja, mau belajar, mau berusaha, mau pinter, lulusan apapun itu, dari manapun itu, kalau mau kemuliaan silahkan. Saya dengan tangan terbuka menerima kalian, apapun kekurangan kalian. Kita masih bisa belajar, kita pasti bisa. Makasih Coach. Luar biasa banget, ini motivasi yang paling penting untuk teman-teman disabilitas. Tadi Mbak Wulan menyampaikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin, keterbatasan apapun yang kalian punya, kemampuan apapun yang kalian bisa, silakan perjuangkan itu semaksimal mungkin, melakukan yang terbaik ya. Iya, Mbak. betul. Kan setiap hari kan kita bertemu dengan mereka, bekerja sama dengan mereka, dengan segala keterbatasannya. Semangatnya mereka yang tidak pernah menyerah, semangatnya mereka untuk melakukan yang terbaik, itu yang membuat kadang kalau sebagai wanita itu kita lemah, males, pengen menyerah, pengen patah gitu, itu membuat bangkit lagi bahwa anak-anak ini yang seperti ini aja semangat, masa kita nggak semangat gitu. Jadi ketika kita merasa bosen, menyerah, pengen itu, mereka itu jadi semangatku bahwa tidak pernah boleh ada yang menyerah, bahwa banyak orang yang membutuhkan kita, banyak orang yang membutuhkan semangat kita, banyak orang yang masih harus mau berjuang dan pengen berjuang bersama-sama kita, kan kayak gitu. Jadinya itu yang membuat aku tetap bertahan sampai sekarang, seperti itu. Ini salah satu motivator saya yang selalu bikin saya itu semakin semangat untuk menjalani hidup. Mbak, kasih pesan dong untuk teman-teman di luar sana, ini khusus untuk perempuan-perempuan di luar sana, bahwa ternyata perempuan bisa berdaya, perempuan bisa mengendalikan banyak hal, perempuan punya peran yang penting. Apalagi teman-teman milenial sekarang ini kan banyak patahnya ya Mbak ya, dikit-dikit gagal sedikit udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah males, udah drop secara mental. Ini motivasi dari Mbak Wulan agar mereka tetap strong seperti Mbak Wulan, bisa survive, bisa menghadapi kehidupan yang penuh lika-liku ini. Menjadi kuat itu harus kalau menurut saya, karena dunia ini kan semakin keras, hidup ini semakin berat. Jadi menjadi kuat itu adalah sebuah keharusan. Jadi buat kalian generasi muda, terutama wanita di luar sana, kita itu pelindung keluarga, kita penjaga keluarga. Biarkan suami kita bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita, kita yang melindunginya, kita yang membantunya, menciptakan sesuatu yang lebih berguna untuk keluarga lebih baik, kan gitu, bisa bermanfaat untuk keluarga lebih baik. Kalau kita bisa berkreasi untuk orang lain lebih baik, apalagi membantu perekonomian keluarga. Karena kalau zaman sekarang kalau cuma kita, istilahnya orang Jawa ngejip nih, suami tok juga kurang, kan gitu. Jadi kita harus sama-sama bekerja keras, berusaha untuk masa depan anak-anak. Apalagi bisa mempunyai cita-cita membantu sesama, berkarya, memberdayakan orang banyak, itu lebih bagus. Tapi yang paling penting adalah itu tadi. Sebagai wanita kita boleh punya cita-cita sangat tinggi. Boleh. Tapi itu tadi, ingat bahwa memang wanita itu punya batas optimal untuk dia bisa berkarya. Jadi fokus utamanya wanita tetap harus menjaga keluarga, melindungi keluarga, suami, anak-anaknya, keluarga besarnya, seperti itu fokus utamanya. Jadi setinggi apapun
sekeren apapun kamu di luar sana, sehebat apapun, setinggi apapun jabatanmu, tapi kamu harus tetap fokus pada fungsi utamamu menjadi seorang wanita yang melindungi keluarga. Seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Ulan sudah meluangkan waktunya, udah curhat di sini, udah ngasih motivasi. Gak apa-apa Mbak, ini bikin kita semakin yakin, oh iya ya, ada yang kayak gitu loh, kenapa kita nggak bersyukur gitu loh, kenapa kita masih suka ngeluh gitu. Betul. Oke, terima kasih banyak teman-teman Perspektif Perempuan. Tentu ini menjadi salah satu pelajaran berharga buat saya, tentunya buat kita semua, agar ke depan perempuan itu semakin punya kepercayaan diri, semakin punya keyakinan bahwa kita bisa, kita mampu asal kita mau dan kita pantang menyerah. Sampai ketemu di episode berikutnya, sampai jumpa.